Ayo syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu qala sawaba. Ayahanda dan ibunda rahimani wa rahimakumullah, masih dalam spirit bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Rabiul Awal. Bagaimana sebuah buku yang dituliskan dengan indah oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio yang sekarang menjadi pakar di bidang ekonomi syariah Indonesia, seorang mu'alaf ya, dengan nama Chinese-nya adalah Niu Guanchung, tapi dia telah menuliskan bagian dari satu karya bagaimana menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai the super leader, super manager. Belajar kearifan leadership, manajemen dari suri tauladan terbaik dalam self development, pengembangan diri yang luar biasa dari diri seorang Rasulullah SAW, baik di bidang bisnis, baik di bidang kewirausahaan, kehidupan rumah tangga, dakwah, tatanan sosial, politik, sistem hukum, pendidikan, bahkan bicara tentang strategi militer atau kemudian perang. Ini yang menarik dari proses keislaman para sahabat-sahabat mu'alaf ya, yang Islamnya dengan ideologis. Mereka baru masuk Islam, tapi terkadang kontribusi keislamannya jauh lebih besar dibanding kita yang terlahir dalam keadaan Islam. Ya, jadi Ustadz Felix misalnya, ini juga sama sebagai pakar dalam dinasti Utsmaniyah. Untuk expert dinasti Utsmaniyah, rujukannya adalah beliau. Baik, ini sebagai prolognya. Semoga diberkahi dakwah di RRI bersama Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, dan ada tambahan memang setiap ba'da subuh 5.30 sampai pukul 6 Bapak Ibu juga bisa buka Play Store dan mendownload RRI Playgo. Bisa mendengarkan 105 stasiun RRI se-Indonesia, dan khususnya bisa membuka Pro 1 RRI Medan 94,3 FM. Kami hadir setiap hari selain hari Ahad ya, itu dengan ustadz-ustadz yang lain, tapi Senin sampai Sabtu alhamdulillah kita diamanahkan dalam motivasi inspirasi religi pagi. Masih juga bersama di TVRI dalam semangat dakwah bersama guru-guru kita yang lain. Baik, Golden Generation for the Gold Civilization. Bagaimana kita melahirkan generasi emas untuk mewujudkan peradaban emas. Peradaban yang cemerlang itu dimulai dari generasi-generasi ini, anak-anak kita yang harus kita create ya, yang harus kita desain, yang harus kita bentuk, bahwa merekalah the next golden generation, merekalah pemimpin di masa yang akan datang. Itulah cara yang paling cerdas menjawab kegagalan kita hari ini. Ya, jadi kegagalan satu negeri dan peradaban disebabkan gagalnya ya menanam, dan kemudian bagaimana ini tanaman generasi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala akan kita semai di masa yang akan datang menjadi generasi yang melanjutkan perjuangan Islam ini. Jadi kegagalan Islam yang kemudian hari ini tidak kembali bersinar dan cemerlang, salah satunya adalah kegagalan regenerasi. Ini akan kita diskusikan bersama. Baik, untuk mencari keberkahan, tema dan diskusi kita hari ini sama-sama kita membaca surah At-Tin. Kita mulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, Maggie quote disebut sebagai bagian dari motivasi, ya, kata yang dapat, bahasanya kalau arti dasarnya menyihir, cuman Maggie quote maksudnya kata-kata yang dapat melakukan perubahan yang dahsyat. Bahasa program motivasi saya disebut dengan kuantum, terjadinya lompatan besar. Setiap kita mempunyai kalimat-kalimat yang bisa memotivasi diri kita untuk menjadi apa. Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah kata-kata kemukjizatan dan keajaiban yang membangkitkan, ya, pribadi seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maggie quote, ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kalimat-kalimat motivasi yang dapat merubah setiap pribadi manusia. Ketika seorang Cristiano Ronaldo misalnya, ini berlaku secara universal, di SMP-nya gagal, tidak mampu membayar uang sekolah karena kemiskinannya, ya, dan kepapahannya, akhirnya muncul Maggie quote di dalam dirinya, bagaimana bangkit dan sukses di masa yang akan datang. Dia benci akan kemiskinan, dia benci akan kepapahan. Saya akan bangkit dan meraih masa depan dengan bola ini, menjadi atlet terbaik di dunia. At least, dan ternyata benar. Kalau untuk tadi bicara dari Master of Ceremony, sesuai dengan nama beliau, Miftah Abror, kunci kebaikan, maka beliau selalu yang membuka, ya, Miftah Abror, ya. Kata beliau, like, subscribe, and share, ya, untuk channel YouTube Masjid Muhajirin Medan. Ya, followers terbanyak untuk atlet dan juga untuk artis di dunia itu CR7, Cristiano Ronaldo. Followers Instagram Cristiano Ronaldo itu sebanyak 300 juta followers. Itu terbanyak di dunia. Itu berawal dari Maggie quote, seorang anak yang 4 bulan tidak mampu membayar uang sekolahnya dan diusir dari sekolahnya, dan dia tidak tamat SMP itu. Jadi anak-anak harus diajarkan, bukan bicara tentang hanya bagaimana kesuksesan menjadi bintang, tapi anak-anak juga harus diajarkan bagaimana jatuh bangun dalam kegagalan untuk menjadi bintang. Jangan hanya lihat suksesnya saja, tapi semua orang sukses itu berdarah, ya, dan berkeringat untuk meraih kesuksesannya. Maka temukanlah Maggie quote di dalam kehidupan kita, ya, dan kita di dalam Islam Maggie quote-nya luar biasa. 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat di dalam Quran, dan jutaan hadis. Itu semuanya motivasi hebat untuk kita selaku hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran itu merupakan bagian dari kemukjizatan dan keajaiban. Tidak ada kata yang lebih hebat kecuali dari apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, ini anak-anak kita min hufadzil Quran wa min ahlil Quran. Maka ada namanya negative word, ya, apa yang menjadi bagian dari membunuh generasi kita, ya. Tidak muncul kalimat-kalimat hebat dalam diri anak-anak kita sejak kecilnya. Maka saya suka ngomong itu sama jemaah itu kan, lagu yang paling capek di dunia, nidurkan anak nggak pakai Maggie quote, tapi menggunakan kalimat-kalimat yang terkadang tidak mempunyai makna, gitu, ya. Ya Bu, ya, lagu paling capek di dunia apa Pak Haji?
naik ke puncak gunung, itu kan capek sekali. Kalau nggak percaya, Pak Haji naik ke gunung itu kan capek itu. Nidurkan anak tapi lagunya naik ke puncak gunung, itu kan ambigu itu. Nyuruh tidur tapi nyuruh ke naik puncak gunung. Tinggi gunungnya, kiri kanan gitu. Sehingga cucu dan anak waktu ditidurkan lihat kiri, lihat kanan. Loh kok nggak tidur? Ya nggak tidur, orang disuruh lihat kiri kanan misalnya. Ini kan bagian dari kalimat yang tidak membesarkan. Makanya begitu anaknya besar, asik ke Brastagi aja jalan-jalan. Gitu kan? Atau lagunya apa? Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Besok anaknya jadi tukang gojek, jangan-jangan. Make it good gitu loh. Jadi bagaimana kita dalam setiap kata, nah ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Kerennya Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad menjadi the most influencer human in the world, menjadi manusia yang paling berpengaruh, mengalahkan semua tokoh, ya. Walaupun ada filsuf Yunani namanya Aristoteles itu kan kata-katanya hebat. Itu pun urutan ke-12, Pak. Ya, Galilei urutan ke-11, Einstein urutan ke-10. Kan Nabi Muhammad yang nomor 1, nomor 2-nya Isaac Newton, ahli fisika. Kemudian tokoh-tokoh yang lain, ya, dan sampai urutan ke-100. Nabi Muhammad ditetapkan oleh Profesor Michael Hart, seorang ahli sejarah dari New York pada tahun 1978 yang silam, 43 tahun yang silam, buku itu telah dibuat. Kenapa? Karena setiap kalimat yang disebutkan Nabi Muhammad itu mega quote, jadi hadis. Tidak ada yang disebutkan Nabi kecuali jadi hadis, tidak ada yang digerakkan Nabi kecuali jadi hadis. Tidak ada yang didiamkan Nabi. Dalam hadis takrir ada sahabat berbuat sesuatu dan Nabi mendiamkannya, itu jadi hadis. Sementara kalau Einstein yang dikenalkan cuma rumusannya saja. Tidak semua kata-kata Einstein tercatat dalam sebuah buku. Sama seperti Aristoteles, hanya kata-kata bijaknya saja. Tidak semua kata-kata Aristoteles itu kebijakan. Sementara Nabi Muhammad setiap ngomong jadi hadis. Batuknya saja jadi hadis. Ku dengarkan Nabi Muhammad SAW ya berdem sebanyak 3 kali di kamar mandi. Itu kata Aisyah. Dan jadi sunnah, ketika buang air kecil hendaklah berdem minimal 3 kali. Gitu Ahmad ya. Ahmad, fadilah amal banyak tertulis di dalam kajian-kajian jemaah tabligh. Di mana Bang Ije kok nggak datang nih? Kalau ada Bang Ahmad biasanya Bang Ije ikut ya kan? Beliau sama Bang Ije keliling biasanya, subuh keliling, surling ya, subuh keliling. Ini pas lagi di Muhajirin nggak dibawanya Bang Ije ya kan? Bang Ahmad dibawa saya sekali kemari Bang Ahmad ya. Baik, jadi negatif food. Apa yang kita berikan ya, pupuk gitu, bahasa kita begitulah sama anak-anak. Yang paling kita sering sebutkan buat anak kita ini apa? Kan itu problemnya, ya. Sama cucu kita apa? Apakah kalimat-kalimat positif yang merubah dirinya menjadi seorang yang hebat di masa yang akan datang? Atau kalimat-kalimat yang menurut kita tidak mempunyai efek, padahal itu menjadi bagian dari tanaman di otak kanan bawah sadar mereka. Memang bandal kali kau dibilangi, memang bandal kali kau dibilangi, memang bandal kali kau dibilangi, sampai lupa kita berapa hitungan kata-kata bandal untuk anak kita. And then kemudian kita berpikir akan mempunyai anak yang soleh. Dan gimana? Orang asupannya bandal kok tiba-tiba jadi soleh. Dan itu asupan setiap hari, ya. Memang payahlah kau dibilangi, memang payahlah kau dibilangi. Berapa kali kita sebutkan selama dia sampai berumur, katakan saja 10 tahun, berarti kurang lebih ya setahun 365 hari, 10 tahun ya 3650 hari. Apa yang kita sebutkan untuk anak kita ini? Bangunkan subuh dengan kalimat megi quote atau negatif quote. Payah kali kau dibangun di subuh, payah kali dibangun di subuh. Atau memang engkau anak soleh ayah, bangunlah ya, sang juara, bangunlah ya. Kalau dia mau jadi dokter, dokternya ayah, panglimanya ayah. Kalimat apa yang disebutkan? Sehingga tidak jarang sahabat-sahabat saya di pesantren, karena pendekatannya adalah negatif itu, keluar dari pesantren dia marah dengan sholat. Gara-gara sholat dipukul aku, gara-gara sholat digundul aku, gara-gara sholat dipaksa. Akhirnya keluar pesantren, nggak sholat lah lagi. Sekarang aku nggak sholat, nggak ada yang mukul. Gitu. Sekarang aku nggak sholat, nggak ada yang gundul. Itu kadang-kadang ambigu Pak dalam pendidikan pesantren. Jadi banyak teman-teman saya yang nakal, kadang-kadang memang proses awalnya dia masuk pesantren karena negatif food.
Dia diletak di pesantren karena dia nakal di rumah. Apa kata ayah bapaknya? Kau kalau bandal-bandal masuk pesantren kok ya. Kalau bandal-bandal masuk, nawaitunya udah nggak bener. Bukan untuk jadi ulama, karena bandel dimasukkan pesantren. Pikirnya pesantren adalah tempat orang yang menggojol orang bandel. Makanya anaknya susah jadi ulama. Orang nawaitu di awalnya jadi bandel masuk pesantren. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Makanya kita harus membuang semua kata-kata jelek itu di tempatnya. Yang namanya kalimat sampah, tempatnya di sampah. Jangan letakkan kepada diri anak-anak kita. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Falyakul khairan aw liyasmut." Kalau menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, jadilah pribadi ya yang mempunyai kalimat-kalimat emas di dalam dirinya. Kalau tidak bisa berkata sesuatu yang baik, lebih baik silent please, diam saja. Ya, ada program masjid. Kalau tidak mampu berkontribusi dengan baik, ya, jangan memprovokasi. Cuman kadang-kadang kalau nggak diprovokasi, nggak termotivasi pula BKM. Ya kan? Harus ada juga yang provokasi. 1-2-nya itu Pak, ya kan? 1-2, ya kan? Udah dia nggak sedekah, dia pula yang pengen ribut. Nah, itu kadang-kadang repotnya di situ. Nggak berkontribusi apapun, tapi dia di mana-mana menjadi ya destroyer ya dalam setiap program-program kita. Good. Ya, baik. Jadi anak-anak ustadz ini juga sama ya, dari kecil sudah membangun jiwa-jiwa yang besar ya. Jangan bully kawan-kawannya, jangan hinakan kawan-kawannya. Setiap ketemu mengatakan bahwa panglima yang hafiz, tergantung cita-cita teman-temannya masing-masing. Yang mau jadi ulama hadis yang hafiz. Jadi menggunakan panggilan-panggilan yang membangun jiwa, ya, panggilan-panggilan yang kemudian membahagiakan. Nabi Muhammad ya Humairah kepada istrinya, ya, wahai ya istriku yang pipinya merah-merahan, ya. Abu Hurairah, wah itu agak menarik itu. Namanya Abdurrahman padahal. Cuman karena Nabi ngasih namanya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena cinta kali dia sama kucing. Dijuluki Nabi Abu Hurairah. Sejak itu dia katakan namaku adalah Abu Hurairah karena itu nama penyematan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masyhur kan Abu, sampai bapak nggak tahu siapa nama aslinya. Nama aslinya Abdurrahman. Hamba Allah yang maha penyayang, keren namanya. Cuman gara-gara Nabi katanya Abu Hurairah, dia lebih tertarik dengan Abu Hurairah ya. Intinya adalah sahabat Nabi yang mencintai hewan. Salah satunya adalah kucing ya. Baik. Maka ini salah satu kalimat atau magic word di dalam kehidupan kita, yaitu ayatul kursi yang disunnahkan membaca. Ba'da subuhnya sunnah membaca, pada maghrib dan isanya, termasuk juga qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain. Ini kan sunnah-sunnah yang dibaca magic word ya. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalimatnya kan bagaimana Allah ya, tiada Tuhan selain Dia. Itu kan membangun jiwa, sehingga kita tidak pernah khawatir, tidak pernah takut terhadap segala sesuatu, karena kita bersama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha tegak, tidak butuh sesuatu. Kalau Allah sudah menjadi backing kita, maka selesailah kehidupan ini seharusnya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah beristirahat sejenak pun, dan Allah tidak pernah tidur. Allah yang mempunyai langit, Allah yang mempunyai semua yang ada di bumi. Dia akan mengangkat derajat siapapun atas izinnya. Dia yang mengetahui apa yang ada di depanmu dan apa yang ada di belakangmu. Oh, ini hebatnya punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dimaknai ini secara mendalam ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada yang bersembunyi di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan semua atas kehendaknya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Bahwa kemudian kekuasaan Allah ya, itu lebih luas lagi dibanding langit dengan bumi. Wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, dan Allah lah yang menjaga dia, langit maupun bumi itu dia yang maha tinggi, dia yang maha agung. Selesai membaca ayat ini, harusnya cita-cita apapun yang diharapkan oleh anak kita, walaupun bapak seorang tukang beca, anaknya ingin menjadi TNI, Panglima TNI, tidak meresahkan jiwanya, karena yang akan menjadikan anaknya sebagai Panglima TNI bukan dirinya tapi Allah Subhanahu wa taala, gitu loh misalnya. Jadi bagaimana kita mensandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad, yatimnya, piatunya, mawaddah
wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan engkau, ya, you are never alone. Tidak pernah sendiri. Masih ada Allah di dalam setiap kehidupanmu. Kesentuh-sentuh ya mungkin ya. Jadi agak riwayat ya. Baik. Kita lanjut. Maka the new you. Setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Setiap pasca solat kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Karena ada asupan jiwa dalam setiap solat kita. Allah yang maha besar, hidupku, matiku, semua yang ada dalam diriku, kuserahkan semua kepadanya. Kemudian kita sampaikan dengan menyebut namamu yang maha pengasih dan maha penyayang itu. Berpuncak kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini aku datang menyembah kepadamu, duhai Allah, dan aku memohon pertolongan kepadamu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan lurus, kesuksesan dunia dan kesuksesan surga. Apapun yang ingin ku capai, maka engkau bersamaku. Jadi setiap sholat harusnya recharge. HP bapak saja nggak mesti ngecas sampai 5 kali sehari. Kita setiap hari ngecasnya minimal 5 kali. Belum lagi sholat sunnahnya. Bagaimana jiwa orang-orang yang sholat menjadi jiwa yang lemah? Bukan jiwa orang yang hebat dan besar. Maka setiap sholat the new you menjadi pribadi baru lagi, pribadi baru lagi, pribadi baru lagi. Dicas terus diri kita. Wah, itulah hebatnya menjadi orang-orang yang beriman. Maka dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk di dalam sholatnya. Setiap kata menjadi magic quote. Ketika hidup ini jatuh dan bangun, dan digambarkan dalam sholat. Kita jatuh dan bangun. Enough itu bagian dari proses hidup, yes. Tapi ketika engkau jatuh, engkau mengatakan apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, engkau lah yang agung. Bangkit lagi dan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Duhai Tuhan kami, pujian hanya untukmu. Engkau pemilik langit, engkau pemilik bumi. Jatuh lagi ke bawah, silahkan jatuh. Tapi subhana rabbiyal a'la. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Allah maha besar. Jadi ketika kaki di kepala, kepala di kaki, itu kan bahasanya Peter Pan itu. Tapi itu bahasa wudhu itu, bahasa sujud itu. Jatuh bangun kata Kristina, gitu kan? Lagu dangdut kan? Itu bahasa sholat. Jatuh dan bangun, tapi nggak jatuh bangun sendirian. Maka siapapun yang kalah dalam proses kehidupannya, dia tidak akan pernah menyerah dan putus asa. Masih ada Allah bersamanya. Dan siapapun yang sudah sukses dengan kehebatannya, satu masa kaki dan kepalamu akan sama. Nggak boleh sombong. Subhana rabbiyal a'la. Yang mencapai tidak menjadi sombong, yang gagal tidak akan merasa kalah. Oh, itulah hebatnya sholat. Baru duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, ampuni aku. Kan ada kalimat khusus, warzuqni, beri rizki kepadaku, wajuburni jabbar, beri kewibawaan kepadaku. Ya, ini kalimat yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tasyahud kita langsung berhadap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik. Oke, good. Maka hari ini yang pertama, on your motivation. Ini ya. Jadi for on, menghidupkan. Ya, jadi yang pertama hidupkan motivasinya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kata-kata magic quote dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku ingin menjadikan pemimpin di muka bumi. Jadi bukan pemimpin hanya di kelas bumi asri. Makanya cita YouTube channel kita menjadi YouTube channel yang mendunia. Kan kurang lebih begitu. Bisa diakses sama saudara dan sahabat kita yang ada di Amerika, yang ada di Qatar. Ini kan teman-teman banyak yang dari PT Arun kan ke Qatar banyak. Nah, di-share ke sana. Jadi lintas dunia. Mana tahu pas lagi saya yang ceramah saya diundang ke Qatar. Nanti subsidi silang aja. Kalau agak banyak dolarnya kita bagi untuk bangun masjid, ya kan gitu ya. Cuman ini bagian dari inni ja'ilun fil ardi. Ya makanya Cina itu, Amerika itu proyeksinya itu dunia, nggak hanya negaranya. Dia sudah berpikir 100 tahun ke depan kita jadikan apa ini, ya, jalur emas ini. Ya, yang bekerja sama sekarang dengan Indonesia, termasuk diantaranya Taliban. Begitu menang Taliban, ternyata samudra Taliban ini salah satu yang memutus, ya, jalur sehingga lebih cepat. Ya, Uni Soviet, ya, mau dengan Taliban, Cina mau dengan Taliban. Karena proyeksinya itu kan proyeksi internasional.
Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Quran. Jadi setiap pribadi kita ini mempunyai hak kakinya meletakkan kemana saja. Makanya saya bilang itu, kalau nggak berani go internasional, udah gabung aja lah di jemaah tabligh. Insya Allah go internasional. Ya kan? Yang ke Jepang, Allahu Akbar. Modal Allahu Akbar dulu itu Pak. Yang ke Pakistan apa? Pakistan ya kan? Allahu Akbar. Masalah jual sepeda motor kan sepeda motor sendiri gitu Bang Made. Tapi bisa go internasional dalam rangka dakwahnya. Ya, jadi spirit kita hari ini on your motivation, dan ini telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cat today be the lion tomorrow. Memang kesannya masih kayak anak kecil gitu di bumi asri belajar tahfiz seperti kucing gitu, Pak. Tapi bayangannya sudah like a lion, seperti singa. Sekarang kecil begini Pak, tanpa kita sadari 20 tahun lagi inilah ulama-ulama hadis itu, amin. Inilah jenderal-jenderal itu, amin. Inilah milioner-milioner muslim tapi hafiz Al-Quran, amin. Itulah motivasi. Jadi ketika melihat anak itu, ya, for the future, ini anak ke depan jadi hafiz Quran ini. Ini anak ke depan akan menjadi seorang gubernur, menjadi presiden, hafiz Quran, menjadi panglima. Kan kita mengasahnya itu loh Pak, ya. Si anak tidak dengan kalimat sembarang. Karena kita proyeksikan ini anak akan menjadi pemberat amalku di surga nanti ini, yang memberikan mahkota untukku di hadapan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin muncul kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, ketika seorang Abdurrahman Sudais, saya Sudais itu kan, Allahumma sholli Muhammad, ketika ibunya sudah menempatkan makanan di atas tempayan itu, namanya anak-anak begitu main dari luar, dikisahkan langsung dilempar pakai pasir. Marah ibunya, tapi marahnya sedap, marahnya elegan, marahnya pakai megikut. Sudais, ku sumpah kau jadi imam Mekah dan Madinah. Wah, sedap marahnya begitu, Pak, ya. Sumpahnya sedap dia, ya kan? Ku sumpah kau jadi presiden, kan agak enak marahnya, Pak, ya kan? Jadi alhamdulillah dengan sumpah itu bukan lagi jadi imam, tapi Sudais, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau, ya. Bahkan menjadi ketua imam. Tidak ada yang bisa menjadi imam di Makkah dan Madinah sebelum lulus dengan verifikasinya. Itu gara-gara anak bandel sabab pasir diletak di atas makanan. Sumpah mamanya sedap. Sumpah kau jadi imam Makkah, ya. Sumpah kau jadi imam Haramain, katanya. On your motivation. Nah, maka hari ini generasi emas itu dapat dilahirkan dengan menghidupkan motivasi-motivasi yang besar sebagaimana yang diajarkan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Hadisnya subhanallah, ananas sama, punya dosa seluas langit, kata Nabi, summa astaghfartani, minta ampun kepadaku, ghafartu laka. Keren sekali motivasinya. Mau dosa kau seluas langit, kalau minta ampun kepadaku, kata Allah, ku ampuni. Bukan lagi sebesar bumi, sebesar langit. Padahal dosa semana lah Pak. Koruptor yang terkenal di Indonesia belum perlu terkenal di Cina. Siapa dia, kata orang Cina? Paling besar dia dari Sabang sampai Merauke. Itu pun tidak semua. Mungkin orang-orang di hutan nggak kenal juga dia koruptor atau pelaku dosa. Tapi Allah mengasumsikan, andai kata dosamu seluas langit aja, tetap ku ampuni selama engkau meminta maaf. Itu motivasi nggak? Yes, that is motivation yang menjadikan seorang Freddy Budiman akhirnya memilih jalan Islam dan kemudian dieksekusi matinya dalam keadaan muslim, dan dia yakin dia diampuni Allah. Sehingga 2 hari sebelum dieksekusi, 1 hari 7 kali dia khatam, 1 hari 7 kali khatam, 14 kali khatam sebelum dieksekusi mati. Dia undang anaknya, dia lihatkan bagaimana seorang ayah yang bertobat di atas sajadah tidak pernah tergeletak 2 hari sebelum dieksekusinya. Dan kata sang anak, tidak pernah kulihat ayah sehebat ini dalam kehidupannya beragama kepada Tuhannya. Meninggal bapaknya, masuk Islam anaknya. On your motivation. Jadi kepada bandar-bandar narkoba kelas teri dan kelas kampung harusnya kan sudah selesai Pak. Kalau bos bandar narkoba internasional masuk Islam dan bertobat, tapi terkadang tidak menjadi jalan. Allah beri hidayah kepada siapa misalnya? Allahumma shalli Muhammad, Deddy Corbuzier, the Grand Master of Magician. Ya, bapaknya penyulap Indonesia itu adalah seorang Deddy Corbuzier. Dia masuk Islam. Harusnya semua magician yang belum Islam harusnya masuk. Allah itu mah begitu, kalau ngasih nggak nanggung-nanggung, ya. Begitu cerita Islam pada masa Rasulullah, langsung gacoknya Umar bin Khattab, Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Gacok itu Pak, ya. Yang kemudian masuk. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad
tidak mempunyai motivasi yang besar terhadap mereka. Bullshit, omong kosong, Abu Sufyan masuk Islam. Pasti ada kata-kata yang menggugah jiwanya. Ya, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang, bukan yaumun nadamah, bukan hari berbalas dendam. Tidak ada tumbuhan yang harus dibunuh, tidak ada orang yang harus mati, dan tidak ada rumah yang harus dihancurkan. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Wow. Abu Sufyan langsung mendapatkan marwah. Dia tidak jatuh, Pak. Harusnya dia habis dibanting karena pernah mengusir Nabi, tapi Nabi mengangkat derajatnya. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Sampai rumah Abu Sufyan Nabi tinggal ceramah. Yang masuk Islam terbebas dari jizyah pajaknya. Abu Sufyan masuk Islam dan semuanya masuk Islam. Wah, Nabi Muhammad dia tidak mengkerdilkan Khalid bin Walid, tidak mengkerdilkan Abu Sufyan, tidak mengkerdilkan Hindun istri Sufyan yang kemudian Abu Sufyan yang kemudian memerintahkan membunuh Hamzah, tidak mengkerdilkan Wahsy yang kemudian membunuh Hamzah dan belah dadanya itu. Wahsy masuk Islam, Hindun masuk Islam. On your motivation. Dan itulah puncak dakwah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bukan membunuh orang. Itu generasi yang level kedua. Ya, tapi ketika musuh itu masuk Islam, itu yang paling keren. Akhirnya banyak mengislamkan orang lain, ya. Kalau Abu Sufyan mati duluan, dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti keislaman pasca Khulafaur Rasyidin keturunan siapa? Abu Sufyan. Dan dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Allah kirim. On your motivation, ya. Dan inilah semangat kita. Ini anak-anak Inggris biasa saja. Nanti ke Turki, ke Madinah, ke Makkah biasa saja. Itu sesuatu yang biasa, tidak merasa terlalu luar biasa, karena memang itu bagian dari apa yang dikatakan Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka akan berdakwah round the world, keliling dunia. Kita doakan Muslim sukses semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Luar biasa motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad walimanittaba'u, dan siapapun yang mengikuti jejak dakwah Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan lagi cerita bumi, Pak. Langit bumi, Pak. Langit bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah aja berselawat. Ya, malaikat saja berselawat kepada Nabi Muhammad, dan kita diperintahkan faman shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat atas namaku sekali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat atas namamu sebanyak 10 kali. Allah karim. Allah nyebutkan nama kita 10 kali, Pak. Subhanallah. Baik. Yang kedua, on your passion. Nah, ini dia ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini simpul ya. Bagian dari surah At-Tin, bahwa setiap manusia diciptakan dengan sebaik-baik desainnya, sebaik-baik kecerdasannya, sehebat-hebat dirinya. Maka tugas kita selaku orang tua, guru dan pribadi, bagaimana menemukan sebaik-baik desain dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan passion. Passion itu kecintaan, Pak, hobi, Pak. Do what you love, love what you do. Nggak pernah Cristiano Ronaldo nyesal nggak lulus PNS, kan kurang lebih begitu. Karena dia mencintai bola. My life is ball, gitu kan, ya kan. Jadi bagaimana dia itu memang mau jadi pemain bola dan mencintai bola. Main bulu tangkis, ya bulu tangkis saja. Ya, jadi hafiz Quran adalah passion misalnya, dijadikan hobi. Makanya alhamdulillah kemarin yang juara 1 nasional anak kita dari Langkat ya, mendapat hadiah dari Bapak Edi Rahmayadi sebanyak 100 juta. Anak kecil, Pak, dapat duit 100 juta. Kenapa? Passion, karena hobinya. Ya, jadi jadikan sholat itu seperti hobi sebenarnya. Kenapa? Ya setiap hari Bapak main tenis meja paling sehari berapa kali? Pun hobi main tenis meja. Bisa sampai 2 kali, cengap-cengap Bapak. Bisa 5 kali main tenis meja sehari. Agak payah, Pak. Cuman kalau Bapak bisa, berarti Bapak jadi atlet. Makanya sholat berapa kali? 5 kali kita. Itu harus jadi passion, harus jadi hobi. Kalau nggak sholat itu ada yang aneh dalam diri Bapak. Sama seperti Bapak setiap Ahad pagi main tenis meja. Nah, ya kan? Wah, cemes sana cemes sini aja ya kan. Nah, ya kan? Terus nggak main tenis meja di pagi Ahad, ada nggak yang hilang? Ada yang hilang, itu baru seminggu sekali. Kok ya bisa 5 kali sehari nggak merasa ada yang hilang?
Jadi sholat ini sesuatu yang kita cintai, al-mahabbah, yang sering-sering kita lakukan, passion. Nah, jadi tugas guru itu apa? Temukan. Makanya saya setiap memberikan motivasi di setiap lembaga-lembaga pendidikan, baik dia kampus, perguruan tinggi sampai tingkat TK pun, Pak, saya berikan motivasi, termasuk primary school. Saya pernah memberikan motivasi. On your passion. Bagaimana setiap anak adalah juara sesuai dengan passionnya masing-masing. Kalau misalnya Fatin Siddiqia Lubis, Nisa Sabian mempunyai yang disebut dengan art smart, kecerdasan seni dengan suaranya, maka jadilah penyanyi yang berdakwah dengan lagunya. Tapi kan lumayan juga rizkinya, Pak. Ini Nisa Sabian sambil tidur aja nyanyi cair itu, Pak. Kan sambil tidur deh itu. Bangun-bangun tiba-tiba gila hasil 200 juta Pak undang dia, Pak. 200 juta. Awak 1% ya pun payah. Sekali tampil, kecuali motivator ya. Kalau motivator bisa lah kadang-kadang 20 juta sekali standing kita ya. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Ya kan, ada word smart, ada self smart, ada logic smart, nature smart, picture smart, body smart, musik smart, and people smart, ya kan? Jadi setiap anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing. On your passion. Setiap ayah dan ibu harus tahu ini anak kecenderungannya kemana. Oh, dia suka melukis, nature smart gitu loh. Maka dia jangan dia ikut lomba lukis kan jadi juara satu. Ini udah dia juara satu lomba lukis, kok bodoh kali matematikanya misalnya, ya kan? Lukisnya nggak jadi, matematikanya pun nggak jadi. Sudah pandai dia ngelukis, bapak kursuskan pula dia matematika. Padahal memang cenderungnya bukan matematika. Jadilah dia anak jadi-jadian, nggak jadi sana, nggak jadi sini. Kan? Kadang-kadang repot pendidikan di negeri ini. Guru matematika lain, guru bahasa Inggris lain, gitu kan? Guru bahasa Arab lain lagi, guru bahasa Indonesia lain lagi, guru biologi lain lagi. Wah, gurunya aja beda-beda. Tapi semua anak harus dapat nilai 10, kan kacau itu, Pak. Gurunya beda, anaknya cuma 1, tapi semua nilai harus konten 10. Yo, kacau, Pak. Otak anak kita mau dibawa kemana? Itu problemnya di sana, pendidikan. Makanya kalau pendidikannya salah, Bapak jangan ikut salah. Jadi kalau tanya, juara berapa ini Kak Naira? Oh, juara 1. Gitu. Apa? Bilingual. Karena juara bilingual nilai dia tertinggi. And then kita katakan, he is the one in bilingual. Jangan lihat yang lainnya. Berarti dia mempunyai kecerdasan apa? Linguistik, word smart, pintar berbahasa. Ya kan? Bakatnya jadi apa? Ya kan? Bisa jadi dubes, ya, bisa jadi pemimpin. Kan orang pemimpin harus pintar bahasa internasional misalnya kan. Jadi ini kecerdasan anak kita yang kita gali. Toh nanti ke depannya profesor juga sesuai bidangnya, kok nggak mungkin profesor semua bidang, repot, Pak. Ya kan, profesor Al-Quran apa? Tafsirnya mana? Itu ada lagi pendekatan, Pak, bil arro'inya, bil isyarinya, atau bil maksurotnya. Sama seperti dokter, profesor, mata saja, Pak. Mata ada lagi pembagiannya kan sekarang, lebih detail lagi. Ya, THT, ya kan, telinga hidung kan. Ini juga ada detail lagi, hidung khusus lagi, telinga khusus lagi. Itu akhirnya kan ke sana ujungnya. Kenapa di awal disematkan harus semua? Itu problem di sana. Jadi kalau memang ini anak mempunyai kemampuan misalnya apa? Body smart, kecerdasan fisik. Ah, ini jadi artis karena gantengnya, jadi artis karena cantiknya, karena fisiknya bagus. Jadi atlet karena kekuatannya. Maka anak ini dikader dengan body smartnya. Maka Rozi dari NTB menjadi juara 1 di Finlandia. Oh, gara-gara 100 meter saja diundang sama Pak Jokowi ke Istana Negara, ya, mendapatkan uang penghargaan berapa miliar itu. Tapi itu body smart, ya. Jadi tidak bisa kemudian dibenturkan antara body smart dengan misalnya hafiz Quran, itu kan. Ini kan problemnya memang pemerintah tidak mempunyai kecerdasan dan kepentingan melihat bahwa hafiz Quran lebih mulia dibanding olahraga. Makanya siapapun kemudian yang mempunyai spiritual yang baik, dia akan tetap menghargai, bahkan lebih lah. Nggak mungkin pemain bulu tangkis lebih keren dibanding hafiz Quran. Cuman kan problem kecenderungan, ya kan? Ya kalau memang dia Al-Fatihah saja gimana, Pak? Bapak suruh pula 114 surat, agak payah lah, Pak. Al-Fatihah aja ada payah nyebutnya. Apalagi Al-Ankabut dan lain sebagainya. Ini masalah kecenderungan saja, ya. Cuman ini semuanya kecerdasan dan dia akan sukses di tempatnya masing-masing. Jadi nggak usah khawatir. Bukan karena respon orang lain, ya cuman karena memang setiap orang mempunyai kecerdasan masing-masing. Makanya Bapak kalau nanti ada nengok Ustadz banyak nyanyinya dibanding ceramahnya, memang dia musik smart. Bakat dia jadi penyanyi, cuman nggak kesampaian, makanya dia nyanyi aja waktu ceramah. Tergantung selera jemaah lah. Kalau Bapak mungkin nggak selera, cuman kalau model kayak awak nggak pandai nyanyi, ceramah di kampung, tidur semua jemaah.
Kadang-kadang perlu juga awak nyanyikan lagu-lagu Melayu tuh kan, pakai pantun-pantun. Beda pendekatannya sama orang-orang yang ada di bumi asri, di tasbih. Awak melawak, marah pula jemaah itu. Ustadz nih jadi pelawak pula dia, nggak tahu aku udah banyak dosa sepanjang usia. Ini tinggal nunggu tobatnya saja, jangan dibawa ketawa lagi. Serius-serius saja Ustaz, ini udah mau mati. Jadi nggak boleh awak melawak kan? Kenapa? Karena bapak ini dalam keadaan tobat dan nasuha. Nggak mau boleh ketawa-ketawa. Aku mau nangis saja dalam keadaan dosaku. Jangan ketawa pula di meninggal dunia katanya. Boleh juga, ya kan? Fisher Smart, ini kan pelukis, kan terkenal pelukis dunia. Yang harga lukisannya kaligrafi, tidak semuanya lah. Nah, lihatlah semua dalam diri anak-anak kita mana yang paling dominan. On your passion, letakkan dia di tempat itu, kuliah di tempat itu, pendidikan di tempat, jangan dipaksakan. Bapak dokter, anak harus jadi dokter, nggak mesti. Bung Karno jangannya nggak ada yang dipaksa dia jadi politikus, pikirnya laki-laki, rupanya yang masuk perempuan, ya kan? Bu Megawati, itu di luar prediksi. Bung Karno kan mewasiatkan kepada anak laki-lakinya, Pak, bahwa politik itu luar biasa kejamnya. Berhati-hatilah anakku, dan jangan dekati politik ketika engkau nggak mampu. Karena di akhir hayatnya itu kan sangat menggenaskan, meninggal di rumah tahanan politik, ya. Tapi lepas dari itu tidak ada keharusan gitu. Makanya tugas kita tinggal ini doang. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, maka semua orang akan hebat dan sukses di bidangnya masing-masing. Good. Yang berikutnya, on your vision. Nah, visi kita, the world in your hand and the heaven in your heart. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Jadi nggak ada batasan sholat dengan keliling dunia dan menjadi penguasa dunia, nggak ada kok. Kalau sudah dirikan sholat, bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari rizki sebanyak mungkin di dunia ini. Wazkurullah, tapi tetap ingat Allah. Kasiran, banyak-banyak ingat Allah. La'allakum tuflihun. Siapa yang bilang sholat itu menghalangi kita menjadi orang sukses? Tidak. Sholat dan bertebaranlah di muka bumi. Ini bagian dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil yang bisa engkau ambil dari karunia Allah yang ada di bumi. Kamu ambillah. 17.000 pulau di mana? Di Indonesia. Kau ambil 17.000 pulau, belum termasuk Pulau Brian, ya kan Pak? 17.000 pulau satu, ya kan? Allah karim. Kau ambillah semua itu kalau bisa, kan? Nggak ada yang menghalangi kok, ya. Jadi jangan katakan sholat itu menghalangi kualitas diri, tidak ada. Allah memerintahkan langsung. Baik, surah Al-Jumu'ah, ya. Nah, inilah subhanallah. Ulama-ulama kita ini di abad 18 ceritanya nih. Gimana coba? Ini abad 20. Belum ada pesawat, belum ada apa-apa. Ini 3 syekh, ya, dulu bahasa Hindia Belanda, belum Indonesia, yang menjadi imam di Makkahul Mukarramah. Ini yang jadi imam, yang belum jadi imam banyak lagi, Pak. Sudah tren di masa abad 18, sudah tren. Kalau anak-anak tamat dari pesantrennya itu yang belum bersertifikasi dengan pola-pola depak seperti ini, itu sudah berangkat ke Mekah saja. Ya, misalnya ini Syekh Junaid Al-Batawi, nah, orang Betawi berarti, ya kan? 17, abad ke-17 dia lahir, mati di abad ke-18. Imam besar di Makkahul Mukarramah. Loh, gimana? Anak-anak kita yang sekarang abad 20, banyak beasiswa, pesawat terbang udah ada, masa nggak mungkin mereka menaklukkan Mekah? Ini anak-anak ustadz, ya, tahun 1800, sekarang tahun 2000, ya, subhanallah. Bayangkanlah 200 tahun yang lalu kurang lebih, gitu ya. Ulama-ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, kemudian Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ini guru dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ini adalah tuan guru kita besi, Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Ini semua lulusan Mekah semua ini, Pak. Ini pendekatannya adalah amal usaha dengan pendekatan Muhammadiyahnya, ini NU dengan tradisional dakwanya, ini Thariqah Naqsabandiyah. Sama-samanya di Mekah Pak belajarnya, beda outputnya, sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Ada yang kecenderungannya di dunia pendidikan modern itu kan, ya, itu dilakukan oleh reformasi pendidikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi tetap juga dia Pak pakai sorban, Pak. Jadi problem sorban ini radikal mungkin gara-gara kita jarang pakai sorban ini. Orang Muhammadiyah nggak ada lagi pakai sorban, ya kan? Terakhir ketuanya adalah Air Fahrudin kalau tidak salah.
ya, yang masih sering menggunakan sorban. Sebelumnya juga Buya Hamka sering pakai sorban. Kalau Idul Adha, Idul Fitri biasanya Buya Hamka tetap pakai sorban itu. Kalau khatib Idul Adha, Idul Fitri tetap pakai sorban dan menggunakan baju kebesaran Makkatul Mukarramah, Imam Mekah yang hitam dengan list kuning. Itu kan ada foto Buya Hamka menggunakan itu, ya. Ini kadang-kadang Muhammadiyah, NU-nya gitu kan udah mulai jarang pakai sorban. Jadi pikirnya sorban punya komunitas tertentu. Sampai kemudian bangsa ini lupa, di Ponegoro ya pakai sorban, Imam Bonjol ya pakai sorban, ya. Ini ulama-ulama berkelas internasional pada abad 18 dan mendirikan organisasi yang tidak tanggung, usianya lebih 100 tahun, ya, dan aset amal usahanya lebih banyak, ya, dari semua organisasi yang ada di dunia. Jadi Muhammadiyah itu amal usaha wakafnya paling banyak di dunia, paling besar secara kuantiti, Pak. TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya sampai perguruan tingginya. Luar biasa. Dan saya bagian dari alumni Muhammadiyah Yogyakarta yang akreditasinya akreditasi internasional, Pak, bukan lagi nasional. Malang juga sama. UMSU sekarang menjadi akreditasi A terbaik se-Pulau Sumatera salah satunya, ya. Baik, ini merupakan gambaran visinya apa. Ketika Zarkasi dengan visi membuat gontornya, kemudian Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyahnya, kemudian Hasyim Asy'ari membuat Nahdlatul Ulamanya, punya visi masing-masing, pendekatan masing-masing, dan sukses masing-masing. Ya, yang sekarang kan ngaku-ngaku saja, ya kan, cicit-cicitnya itu ngaku-ngaku, ya, bahwa ini Kementerian Agama hadiah buat NU, bukan untuk umat Islam, itu ngaku-ngaku saja, ya. Orang dia bukan pendiri NU-nya kok ngaku-ngaku, itu bikin malu aja, isin-isini, ya kan, kalau orang Jawa. Ini saja dia bilang resolusi jihad katanya, kan, resolusi jihad misalnya. Nggak ada dia cerita apa yang dia ingin ambil dari negeri ini. Ya, baru jadi menteri saja sudah bangganya luar biasa, ya. Emang Pak Jokowi dia punya organisasi keagamaan apa tiba-tiba dia jadi presiden, kan kacau itu, Pak. Masa dikasih menteri gara-gara NU gitu kan, ya. Terus Pak Jokowi organisasi Islamnya apa? Bapak mamanya bangun organisasi Islam nggak? Kagak. Itu kan mengkerdilkan diri sendiri dan mengkerdilkan hadros syekh, ya, bahwa NU dan Muhammadiyah itu sudah ada sebelum ada Indonesia, harus dipahami itu. Bahwa Thariqah Naksabandiyah, Besilam ini sudah ada sebelum ada Indonesia. Jadi ketika kemarin Prabowo mau datang acara haul itu masih hidup Tuan Guru Hasim, tidak boleh datang salah satu. Kalau mau datang dua-dua. Jokowi datang, Prabowo datang. Karena kita sudah ada jauh sebelum ada Indonesia. Jangan sampai dijual urusan organisasi dan komunitas keagamaan kita demi kepentingan 5 tahun politik itu saja. Itu kata Tuan Guru kan begitu. Ya, visinya. Jadi inilah ulama-ulama kita, dan tentu juga sama ada juga Profesor B.J. Habibie kan dengan visi besarnya menjadi ilmuwan dunia. Ini orang-orang Sumatera Utara yang go internasional kan. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Maindari, ya, dari Mandailing. Ini semua rata-rata yang sepuh, rata-rata tamatan Makkah dan Madinah, ya. Dengan cara dulu kan modelnya apa, tidak secara formal tapi informal, ya. Baik, ini Syekh Hasan Maksum, mufti, ya, pada masa kerajaan Allahumma sholli Muhammad Muhammad Istana Maimun, dan diberikan satu kawasan yang disebut dengan kota Maksum. Kau ambillah tanah seluas mana, itu kata sultannya. Demikian juga ketika Syekh Abdul Wahab Al-Khalidi, nah, kau ambil seluas mana lahan yang mau kau ambil, kau ambillah, jadikan tempat untuk, ya, Thariqah Naksabandiyah. Demikian kiranya Syekh Hasan Maksum, Syekh Muhammad Yunus, ya, Syekh Ja'far Hasan, Syekh Adnan Lubis, ya, ini pendiri Al-Wasliyah, Syekh Abdurrahman Syihab, Syekh Ismail Banda, Syekh Azra'i Abdur Raub, Qori Sumatera Utara yang menjadi juri di Makkah dan Madinah, Qiraah Sab'ah. Oh, inilah guru dari Ustaz Fadlan Zainuddin, ya kan, dilanjutkan Ustaz Fadlan jadi Qori internasional. Nah, ini kita lah ini, ya. Nah, ada Malik, anak Siantar men, ya kan, gini-gini udah pernah jadi wakil presiden ini, Pak, ya. Profesor Abdul Hasan, Ramli Abdul Wahid, ya, ini juga lama di Mekah. Siapa namanya, Tuan Guru Syekh Marbun Ali Marbun, ya. Ini Bapak Ibu, beliau ini sekarang kalau di NU ini ulama paling berpengaruh, urutan nomor 3 atau nomor 5, beliau ini sekarang se-Indonesia. Ini orang Sumatera Utara. Ini siapa sekarang? Kadubes Maroko,
Bang Hasur Azwar, aduh bos Maroko, orang Medan. Jadi kalau anak-anak ini mau beasiswa di Maroko harusnya sekarang segeralah dikomunikasikanlah atas nama BKM Bumi Asri, bikinkan Zoom link sama beliau, ya kan, dimanfaatkan, ya, bersama para hufaz yang ada di kota Medan, bersama para mualaf di kota Medan, ya kan, Bang Hasur Azwar, beliau inilah anak HMI kan, atas nama HMI boleh silahkan hubungi, bikin besar di sini beliau. Ya, ini Profesor Jenderal Arifin Zakaria, ya, mufasir abad 21, Pak. Beliau ini mufasir abad 21 untuk Indonesia, ya. Beliau termasuk 2 besar. Bukan kaleng-kaleng Ustadz kita Ahad malam Senin tuh, ya kan? Ya, karya tafsir abad 21, ya, dalam bentuk tafsir muyasar satu-satunya dan tafsir inspirasi satu-satunya di Indonesia abad 21. Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria. Maka kalau beliau nanti di Google search itu ya sebagai ilmuwan tafsir, itu beliau urutan nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1-nya guru beliau. Ya kalau misalnya Quraisy kan abad 19 dia, Pak. Tafsir Al-Misbah kan 1900-an, Pak. Enggak tahun 2000-an itu, ya. Cetakan pertamanya, ya. Kemudian ini kemarin sempat ahli hadis kita, ya, yang sudah mendapatkan sanad internasional. Husni Ginting kan? Ya, orang Langkat. Saya hadir ketika beliau meninggal dunia. Ustaz Abdul Somad, ya, Tuan Guru Zikmal Fuad, ya, Ustadz Sofyan Saha, Ketua Dai Asia Tenggara. Profesor Muzakir 2018 sudah go internasional 6 negara di Eropa kan beliau kan, 40 hari berdakwah di 6 negara Eropa, ya kan. Ustadz Fadlan Zainuddin, ya, Ustadz Akmal Tarigan, Ustadz Fadi Sudiro, nyusul insyaallah, insyaallah. Baiklah, kisah ini si anak tukang becak kejar ilmu hingga ke Inggris nih. Nah, tukang becak aja S2 S3-nya dapat beasiswa, nilai tertinggi, pakai hijab, nggak malu punya bapak tukang becak. Ya, antarkan aku ya naik becak ayalah kuliah di Universitas Negeri Semarang, Pak. Ya, Universitas Negeri Semarang. IPK-nya 4,0, Pak. Nggak ada yang B, Pak. A semua, Pak. Tercepat dapat beasiswa langsung ke Jepang dan nggak malu punya bapak tukang becak. Disuruh bapaknya ngantarkan naik becak, bukan nyewa mobil. Inilah dia generasi emas tuh, Pak. Ya, baik. Dan yang berikutnya on your action. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Action lah. Buat apa yang bisa dibuat. Makanya kalau saya lihat agenda kita di sini, udah kalah aku tengok MUI kayaknya. Banyak kali agenda kita, subhanallah. Paten kali BKM ini kan, banyak, jadwalnya banyak. Ya, jadi beginilah kita yang bisa kita lakukan. Besar kecil bukan karena lembaganya, tapi apa yang kau perbuat akan membesarkan dirimu. Desa Pematang Johar menjadi desa terbaik se-Sumatera Utara dan kepala desa terbaik se-Sumatera Utara dan terbaik se-Indonesia dari desanya, Pak. Kenapa gubernur sama bupatinya nggak bisa? Kenapa wali kotanya nggak bisa terbaik se-Indonesia? Kok malah jadi kepala desa bisa jadi terbaik se-Indonesia? Padahal berapalah dana desa? Namanya Pak Sudarman, ya, itu teman dan sahabat kita. Sekarang sedang membangun desa Kua. Mereka sedang membuat dan mencari donatur langsung dari masyarakat, membangun desa Kua. Kita bikin pabrik, ya, desa Kua air mineral yang kita akan pasarkan khusus di desa kita dan seluruh Sumatera Utara. Padahal kelasnya kelas apa? Kelas kepala desa. Terus di mana gubernurnya? Terus di mana wali kotanya? Mana visi besarnya sebagai seorang pemimpin? Dan mana yang dibuat? Nah, kurang lebih begitu. Ini berawal dari desa, tapi dia menjadi yang terbaik. Good. Sudah terbiasa kita dengan international class, international studies, international atmosphere. Biasa saja. Ya, Mas Pak Sofyan Ras sudah biasa membuat acara, ikut di Korea, ikut di Singapura gitu kan, perlombaan-perlombaan. Dan kadang kita juara kok, Pak. Juara 1, Pak, kita di Korea. Waktu ikut lomba di Korea. Juara 1 kita di Australia. Nggak kalah ternyata kualitas orang Indonesia. Baik. Ini anak-anak santri, ya, jenderal-jenderal dan tokoh-tokoh besar yang berawal dari santri, ya, di pesantren. Badruddin Haiti juga ternyata mantan Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara, juga awalnya pernah menjadi santri di Surabaya. Termasuk juga tokoh besarnya adalah Jenderal Besar Sudirman, santrinya Kiai Subki. Jadi banggalah menjadi anak-anak yang disantrikan yang seperti ini, ya. Insyaallah mabruk. Demikian
Iya, dan yang terakhir on your champion, qad aflahal mu'minun, ya. Jadilah kita pemenang. Demikian Bapak Ibu warahmatullahi subhanahu wa taala yang dapat kita hidupkan dalam generasi kita dan diri kita. On your motivation, on your passion, on your action, and on your champion. Allah a'lam bishawab.